Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan mempelajari KD 4.13 membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku fiksi atau buku non-fiksi yang dibaca. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat menyusun peta konsep dari buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Semua buku, baik fiksi maupun non-fiksi, memiliki informasi penting bagi pembaca. Informasi tersebut dapat diingat-ingat dan dicatat oleh pembaca. Mencatat merupakan salah satu cara manusia meningkatkan efektivitasnya dalam mempelajari sesuatu. Cara ini lebih baik daripada mengingat. Cara ini dilakukan untuk menutupi kelemahan keterbatasan daya ingat pembaca. Mencatat informasi dari buku fiksi dan non-fiksi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, peta konsep atau garis alur merupakan garis besar informasi atau isi buku yang disajikan penulis. Yang kedua, sinopsis adalah ikhtisar karangan, biasa diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis. Dan yang ketiga, ringkasan buku non-fiksi. Ringkasan adalah hasil meringkas, ikhtisar atau singkatan cerita. Anak-anakku, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah peta konsep atau garis alur. Peta konsep merupakan garis besar informasi atau isi buku yang disajikan penulis. Langkah-langkah menyusun peta konsep. Yang pertama, mengidentifikasi ide utama yang melingkupi konsep. Yang kedua, mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. Dan yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah. Dan yang keempat, kelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Berikut adalah contoh peta konsep. Tolong untuk dicermati sebentar. Ini contoh garis alur buku fiksi. Ada pengenalan, konflik, klimaks, anti klimaks, dan yang terakhir ada resolusi. Selanjutnya kita akan mempelajari sinopsis. Sinopsis adalah ikhtisar karangan biasa, diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis. Itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau sinopsis merupakan karangan lain dalam bentuk ringkas dari suatu uraian.
Langkah-langkah membuat sinopsis. Yang pertama, membaca cerita dengan saksama. Membaca cerita bertujuan untuk memahami jalan cerita secara runtut atau kronologis. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman cerita. Yang kedua, menyusun alur atau jalan cerita. Alur atau jalan cerita sebaiknya disusun secara runtut. Urutan cerita dalam sinopsis sesuai alur asli cerita yang kamu baca. Yang ketiga, mengutamakan aspek persuasif dan menggunakan bahasa peringkas. Kamu harus menggunakan bahasa menarik. Tujuannya agar pembaca tertarik membaca sinopsismu. Bahasa tersebut harus singkat, jelas, dan tidak menimbulkan salah tafsir pembaca. Sinopsismu harus sesuai dengan cerita aslinya. Jangan menambah atau mengurangi cerita. Yang keempat, sinopsis harus menarik. Sinopsis yang dibuat dapat memberikan rangsangan bagi pembaca. Rangsangan tersebut dapat menarik pembaca untuk membaca naskah aslinya. Berikutnya adalah ringkasan buku non-fiksi. Ringkasan adalah hasil meringkas, ikhtisar, atau singkatan cerita. Ringkasan buku fiksi menyajikan peta konsep atau garis alur berdasarkan isi buku. Langkah-langkah meringkas buku non-fiksi. Yang pertama, membaca buku dengan saksama hingga 2 atau 3 kali. Yang kedua, membaca perintah atau petunjuk dengan teliti. Yang ketiga, membaca sekali lagi isi buku untuk mendapatkan gagasan utama. Dan yang keempat, menyusun ringkasan sementara menggunakan bahasa sendiri. Yang kelima, membaca kembali ringkasan sementara untuk cek perbaikan. Yang keenam, menghitung jumlah kata dalam ringkasan sementara. Dan yang terakhir, menulis ringkasan jadi dan mencantumkan jumlah katanya pada akhir ringkasan. Anak-anakku, demikian penjelasan tentang membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.